Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham dalam bidang peternakan. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Selalu riset terlebih dahulu jika ingin membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya tentang saham yang saya review ini. Oke, langsung saja. Saham ini adalah Cepin. Jadi Cepin atau Caravan Porkland Indonesia merupakan perusahaan yang berbasis agribisnis di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan perusahaan yang utama bergerak dalam industri makanan ternak, pembibitan dan budidaya ayam ras serta pengolahannya. Industri pengolahan makanan, pengawetan daging ayam dan sapi, termasuk unit-unit cold storage, menjual makanan ternak, makanan, daging ayam, dan sapi, dan bahan-bahan asal hewan yang diperdagangkan di wilayah Indonesia maupun luar negeri. Jadi itu adalah sekilas dari profil Cepin atau Caravan Porkland Indonesia. Oke, langsung saja kita lihat ke sisi valuasi. Dari sisi valuasi untuk peer-nya itu di angka 17,9 ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat di PBV-nya itu ada di angka 2,56 yang mana lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 3,07. Untuk PBV Cepin ini menarik karena lebih rendah rata-rata selama 3 tahun. Lanjut kita lihat di sisi net income. Untuk net income dari Cepin tahun 2023 dia bisa menghasilkan net income atau laba bersih 2,3 triliun, sedangkan tahun 2024 laba bersihnya 3,7 triliun, dan tahun 2025 ini diperkirakan laba bersihnya bisa mencapai 6,1 triliun. Kalau dilihat di sini Bapak Ibu, ada lonjakan yang besar di kuartal 4 tahun 2024 dan melanjutkan di kuartal 1 tahun 2025. Nah, ini menarik karena laba Cepin tiap tahun ini ada kenaikan, sedangkan harga sahamnya itu malah menunjukkan penurunan. Lanjut kita ke sisi EPS. Kalau dilihat dari sisi EPS-nya Bapak Ibu, tahun 2023 Cepin ini EPS-nya adalah 141, sedangkan tahun 2024 EPS-nya 226, dan tahun 2025 ini diperkirakan EPS-nya adalah 374. Kalau kita lihat di kuartal 1 pun juga mengalami kenaikan dari 14 ke 43 dan saat ini ada di 93. Ini menarik untuk Cepin. Lanjut kita ke sisi revenue atau laba kotornya, di mana laba ini merupakan laba yang belum dikurangi beban-beban yang lainnya. Pada tahun 2023 laba atau revenue Cepin ada di angka 61 triliun, sedangkan tahun 2024 ada di angka 67 triliun, sedangkan tahun 2025 ini diperkirakan naik sampai 70 triliun. Jadi ini menarik sekali untuk Cepin karena tiap tahun labanya ini diperkirakan naik dan di kuartal 1 pun juga ada kenaikan. Lanjut kita lihat di sisi manajemen effectiveness. Kalau dilihat di manajemen effectiveness Bapak Ibu, ROA dari Cepin adalah 10,3%. Sedangkan ROE atau Return on Equity ada di angka 14,27. Kalau menurut saya ROA dan ROE Cepin ini menarik karena lebih dari 10%. Artinya perusahaan dan manajemen sanggup menghasilkan laba paling tidak 10-14%. Itu untuk manajemen effectiveness. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk dividen Cepin ini juga membagikan dividen tapi tidak banyak ya Bapak Ibu. Dan dividen yang dibagikan adalah 2,17%, di mana dia bisa membagikan DPR atau Dividend Payout Ratio sebesar 28,8%. Dan untuk dividen historisnya, Cepin ini juga membagikan dividen tiap tahun dari sebelum tahun 2019 hingga tahun 2024 kemarin ya Bapak Ibu. Itu untuk sisi dividennya. Lanjut kita lihat di sisi analisnya. Dari 23 analis itu ada 22 yang merekomendasikan untuk membeli Cepin, sedangkan 1 yang merekomendasikan untuk hold. Sedangkan target analis itu harga Cepin ada di angka 5.900-an.
yang saat ini berada di harga 4.900. Jadi menarik untuk Jepin, targetnya pun juga masih lumayan jauh. Lanjut kita ke sisi valuation toolnya. Kalau kita lihat valuation tool Bapak Ibu, dengan EPS-nya itu saya ambil di tengah-tengah TTM-nya, yaitu adalah 276 dengan custom growth rate-nya 5%. Artinya saya menginginkan perusahaan ini bisa bertumbuh 5% saja, sedangkan standar deviation selama 3 tahun itu adalah 31,7. Maka target price untuk Jepin itu ada di harga 9.200-an ya Bapak Ibu, dan di harga saat ini yaitu 4.900, maka ada potensial gain sebesar 86%. Itu kalau kita lihat dari sisi valuation tool. Tapi dari sisi analis dan valuation tool tadi berarti ada kemiripan Bapak Ibu, artinya Jepin harusnya tidak dihargai di harga 4.900 saja, ya paling tidak 6.000, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau gitu lanjut kita ke chartnya. Untuk chartnya sendiri Bapak Ibu, grafik Jepin itu sebenarnya sudah mengalami penurunan yang cukup banyak. Terlihat di sini Jepin itu sudah turun dari tahun 2019 kemarin, lalu naik pada April 2021 dan sampai sekarang ini masih turun ya Bapak Ibu, sampai dengan harga 4.900-an. Lalu untuk target Jepin bagaimana? Untuk saya Bapak Ibu, target Jepin hampir sama dengan para analis tadi, yaitu adalah di harga 5.900-an atau mungkin bisa dibulatkan di harga 6.000-an ya Bapak Ibu. Jadi ada potensial gain sebesar 21%-an. Untuk valuation tool tadi Bapak Ibu, harga Jepin itu ada di harga 9.000, berarti sekitar ini ya Bapak Ibu untuk target Jepin. Artinya Jepin ini diharapkan melebihi dari harga tertinggi, yaitu adalah tahun 2019 di angka 8.400-an. Ya mungkin memang bisa saja, tapi kalau saya sebagai investor lebih realistis saja Bapak Ibu ya. Kita ambil yang lebih realistis, mungkin di harga 6.000-an. Jika memang sudah tercapai, Bapak Ibu bisa hold ataupun mungkin jual sebagian saja. Lalu bagaimana jika harga Jepin turun? Ya itu pun juga bisa Bapak Ibu. Jadi ini memang bukan rekomendasi membeli. Jika memang harga Jepin ini turun, itu juga bisa saja. Tapi kalau menurut saya harga Jepin saat ini itu memang sedang-sedang ataupun menuju ke murah lah daripada harga dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi di laporan keuangan Bapak Ibu itu kan memang selalu naik, sedangkan harga sahamnya itu selalu turun. Nah itu merupakan kesempatan untuk memiliki saham Jepin, di mana Jepin bisa menumbuhkan laba sedangkan harganya itu masih belum naik. Gitu kalau saya Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Lanjut kita ke kesimpulan. Kalau dilihat dari kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama saya merangkumkan kesimpulannya, yaitu adalah BBV itu di 2,56, lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 3,07. Lalu selanjutnya net income, EPS, dan revenue-nya tadi naik ya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan hal yang bagus, sedangkan harga sahamnya tadi selalu turun selama 3 tahun terakhir. Lalu untuk dividen Jepin ini sebenarnya memang tergolong kecil, yaitu adalah 2,17. Mungkin ini akan menjadi pertimbangan bagi saya untuk membeli Jepin. Untuk harganya saat ini sebenarnya sedang-sedang Bapak Ibu, tapi saya condong ke lebih murah. Artinya harga Jepin ini sebenarnya tidak mahal jika dilihat dari historisnya selama 3 tahun. Begitu Bapak Ibu, kalau menurut saya, sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, ini hanya pendapat saya pribadi. Jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk menganalisis kembali jika ingin membeli saham Jepin ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.